Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar semua? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita akan masuk ke materi perkuliahan Sosiologi Pedesaan. Pada perkuliahan kali ini, saya menggunakan fasilitas YouTube. Namun tidak pada setiap pertemuan saya menggunakan fasilitas ini. Bisa pakai Zoom, bisa menggunakan YouTube. Kenapa? Karena apabila menggunakan YouTube ini itu lumayan memakan beberapa langkah yang cukup rumit pada proses pembuatannya. Mulai dari proses mentransform atau mengconvert ya slide PowerPoint ke video, kemudian mengambil audio, kemudian mengedit video dan audionya ya, render baru upload. Nah, ini pun masih terbatas hanya sampai durasi 30 menit. Untuk lebih dari 30 menitnya akan memakan waktu render dan upload yang lumayan sangat lama. Nah, jadi itu sedikit saya ceritakan step by step pembuatan video e-learning ini. Apa tuh namanya tadi? Nanti proses editing videonya akan saya ajarkan di mata kuliah Teknologi Informasi Multimedia bagi kalian yang akan ngambil ya di semester depan kalau nggak salah itu. Oh iya, jangan lupa ya mensubscribe, karena dengan mensubscribe kalian tidak akan kehilangan link ini pada saat ujian nanti. Karena saat ujian sifatnya open book, jadi kalian bisa membuka link video learning ini berulang-ulang. Kalau nggak di subscribe, kalian akan kerepotan mencari link video ini pada saat ujian, maka waktu ujian akan sangat terbatas. Dan kemudian absen di MOLS itu sering kali trouble atau down ya, jadi tidak bisa mengakses MOLS, maka absen itu akan saya crossing. Kalau tiba-tiba di MOLS itu nggak bisa, saya akan ngelihat melalui email siapa aja yang sudah mensubscribe ya. Nah, itu berarti sudah saya anggap sudah absen. Baiklah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pertama terminologi dari sosiologi, yang kedua yaitu tentang desa, kemudian unsur-unsur desa dan ciri-ciri wilayah pedesaan. Oh ya, sebelum masuk ke materi tersebut, saya akan memberikan sedikit tentang ranah keilmuan ya. Nah, di sini ilmu pengetahuan itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu ya di sini yang pertama adalah ilmu sosial, yaitu ilmu yang memiliki objek kajian ilmu sosial yang mempelajari perilaku dan aktivitas manusia berupa realita sosial, misal interaksi atau hubungan masyarakat, sejarah, ya, antropologi, psikologi, dan lainnya. Nah, pendekatan yang digunakan dalam keilmuan ini yaitu pendekatan kualitatif yang bersifat subjektif. Artinya, pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, menemukan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial. Kemudian yang kedua adalah ilmu alam, di mana memiliki objek kajian berupa realitas fisik dengan pendekatan yaitu pendekatan kuantitatif. Kalau yang tadi kualitatif ya. Jadi berbeda nih antara kuantitatif dengan kualitatif. Ingat, dipahami. Kuantitatif artinya investigasi sistematis terhadap fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur dan melakukan teknik statistik, matematika.
ibaratnya dia kalau kuantitatif ini pengukurannya berupa angka-angka ya. Nah, dari sini ketahuan sosiologi termasuk mana? Apakah sosial atau ilmu alam? Kemudian pendekatannya apakah kuantitatif atau kualitatif ya. Yang benar adalah sosiologi masuk ke dalam ilmu sosial dengan pendekatan kualitatif. Oke, setelah membahas ini, nah sekarang kita akan masuk tentang pembahasan dari pengertian sosiologi itu sendiri. Nah, di sini kita lihat pendapat dari para ahli ya. Yang pertama adalah Caron. Nah, si Caron itu menjelaskan bahwa sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami keadaan sosial manusia dengan memusatkan perhatian kepada masyarakat, organisasi sosial, kelembagaan, interaksi, dan masalah sosial. Manusia menjadi sosial melalui 4 cara. Ini menurut Caron ya. Yang pertama adalah manusia adalah makhluk tersosialisasi, yaitu makhluk saling berhubungan dengan manusia yang lain. Yang kedua, manusia adalah aktor sosial. Manusia akan menjalankan interaksi bagi sesamanya dan bisa mempengaruhi komunitasnya. Contoh, Presiden Obama itu bisa berlaku sebagai presiden, tapi bisa berlaku sebagai ayah atau ayah dari kepala keluarga dari keluarganya ya. Kemudian yang ketiga, manusia membentuk pola-pola sosial. Contoh, ada grup, organisasi ya. Misal nih, ada seseorang yang meninggal ya di desa, itu sudah bukan di desa aja, di tiap RT ada pembagian siapa yang memandikan, siapa yang mengkafankan, mensolatkan, dan lain-lain. Yang keempat, individu-individu manusia itu tergantung satu sama lain untuk dapat bertahan. Kemudian berikutnya yaitu Giddens ya. Menurut Giddens, definisi sosiologi adalah studi tentang kehidupan sosial manusia, kelompok manusia, dan masyarakatnya. Nah, menurut Giddens ini, ruang lingkup sosial yang dikaji sosiologi itu merambah bukan hanya bidang sosiologi itu sendiri, namun sosiologi juga berhubungan dengan keilmuan yang lain. Muncul kemudian berbagai cabang ilmu sosiologi, antara lain sosiologi hukum, sosiologi pedesaan, sosiologi pembangunan, dan lain-lain. Berikutnya yaitu menurut Raharjo. Raharjo menjelaskan sosiologi adalah studi kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan berbagai aspeknya. Beliau inilah kemudian kini dikenal menjadi pakar di bidang sosiologi hukum. Nah, berikutnya yaitu Surjono Sukanto. Menurut beliau, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Sukanto mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang kategoris, murni, abstrak, dan berusaha mencari pengertian-pengertian umum, rasional, empiris, serta bersifat umum. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan sedikit mengupas seperti apa analisis yang ada di dalam keilmuan sosiologi. Yang pertama yaitu aras masyarakat yang secara makro berfokus kepada masyarakat sebagai suatu sistem sosial. Pengertian masyarakat sebagai sistem sosial
adalah di mana masyarakat tersebut melakukan suatu tindakan atau kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Salah satu contohnya adalah melakukan interaksi, baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok masyarakat. Yang kedua yaitu aras organisasi masyarakat. Sosiologi merupakan salah satu cabang kajian sosiologi yang fokus kepada organisasi yang ada di dalam masyarakat. Nah, ya, di sini organisasi berarti mempelajari konsep, aspek teoritis, metode penelitian, struktur, konflik, budaya iklim, dan komunikasi dalam sebuah organisasi. Ketiga yaitu aras institusi atau kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud meliputi kelembagaan yang terbentuk akibat ikatan sosial maupun sebagai hubungan ekonomi dalam masyarakat, termasuk kelembagaan adat istiadat di dalamnya. Keempat yaitu aras interaksi sosial. Nah, di sini interaksi sosial dalam ilmu sosiologi merupakan salah satu objek dasar. Pengertian interaksi sosial adalah hubungan dan pengaruh timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, di mana akan menjadi salah satu objek kajian dalam ilmu sosiologi. Kelima adalah aras masalah sosial. Permasalahan sosial yaitu permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat, bersifat sosial dan berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan kelembagaan kemasyarakatan. Kehidupan masyarakat sejatinya selalu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Dalam proses perkembangan tersebut, terkadang muncul kondisi yang tidak diharapkan atau tidak seharusnya terjadi. Kondisi yang tidak diharapkan tersebut lama-kelamaan menjadi polemik dan membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Kondisi inilah yang disebut sebagai masalah sosial. Masalah sosial timbul akibat perbedaan yang mencolok antara nilai di dalam masyarakat dengan realitas yang ada. Sumber utama masalah sosial biasanya berupa proses-proses sosial serta gejala-gejala sosial di dalam masyarakat. Ketika proses sosial dan gejala sosial memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat, maka proses sosial dan gejala sosial tersebut dapat berubah menjadi masalah sosial. Dan hal tersebut telah dijelaskan juga menjadi kajian dalam ilmu sosiologi. Oke, sekarang kita akan membahas pengertian desa. Menurut Sutarjo, desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Itu menurut Sukarjo, ya. Nah, kemudian ditambah lagi sebentar. Oleh pakar yang namanya Kansil, ya. Nah, di Kansil mengatakan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang punya organisasi pemerintahan terendah. Ingat ya, pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini menurut Kansil. Organisasi pemerintah terendah, ya. Sini terendah. Coba kita lihat, ya. Nah, ini ada desa. Beberapa desa itu
kemudian kelurahan, ya, baru kecamatan, ya. Nah, kemudian kabupaten kota, baru ke provinsi. Ingat, kadang-kadang kalau menyusun judul kadang-kadang salah-salah ya. Kutai Kartanegara termasuk apa? Kabupaten atau kota, ya. Kutai berarti termasuk kabupaten, ya. Ingat susunannya, kadang-kadang terbalik-balik ini. Kemudian menurut penjelasan dari kedua pakar tersebut, intinya adalah, ya, desa merupakan suatu perwujudan geografis wilayah yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ya, ekonomi, politik, dan kultural dalam hubungannya dengan dan pengaruh timbal baliknya dengan daerah-daerah lain di sekitarnya. Baiklah, sekarang kita akan membahas lanjutan. Tadi sudah pengertian desa, berarti sekarang kita masuk ke unsur-unsur desa. Unsur-unsur desa yang pertama yaitu, ya, secara geografis memiliki daerah tanah produktif dengan lokasi yang sangat luas. Nah, itu unsur desa yang pertama, ya. Memang pada wilayah pedesaan umumnya terdiri dari tanah yang produktif, ya, yang terdiri dari berbagai lahan perkebunan, persawahan, dan pekarangan yang identik dan ciri yang khas terdapat pada wilayah pedesaan umumnya, ya. Memang di desa itu ciri khasnya seperti itu, ya. Ada sawah, kemudian hutan masih banyak, ada kali, ya kan, ada tambak di situ. Tapi itu juga disesuaikan dari letak geografisnya, ya. Nah, situ nanti kita jelaskan lagi. Kemudian yang kedua, ya, adanya penduduk, ya, meliputi jumlah, persebaran, perkembangan, dan mata pencariannya. Di sini pedesaan juga umumnya terdiri dari penduduk yang persebarannya tidak terlalu padat. Bahkan kalau kita lihat dari pemukimannya itu, ya, antara rumah dengan satu rumah itu sangat jauh, beda sekali dengan di kota. Kalau di kota, rumah itu sudah dempetannya bukan main. Nah, apalagi ditambahi perumahan-perumahan sekarang, ya, yang biasanya sekapling itu standarnya ukuran 10x20, tapi sekarang malah semakin sedikit, 6x12 gitu kan. Yang itu ya memang fenomena yang ada saat ini. Dan sebagian besar rata-rata penduduk desa itu bermata pencarian sebagai petani, peternak, atau nelayan, ya. Nah, ini juga disesuaikan dengan letak geografis. Seandainya desa itu letaknya di pegunungan, rata-rata banyak petani dan peternak. Sedangkan kalau letaknya desa itu di pesisir, banyak diantara petambak atau nelayan. Kemudian yang ketiga, terdapat tata kehidupan dan ikatan pergaulan yang termasuk seluk-beluk kehidupan masyarakat desa. Nah, di sini maksudnya masyarakat desa itu punya hubungan kekerabatan yang erat, ya. Ini dikarenakan penduduknya biasanya berawal dari satu keturunan yang sama, ya. Antara satu warga dengan warga lainnya. Itu biasanya masih punya hubungan keluarga dan saudara. Demikian pula norma-norma yang berlaku di desa tersebut. Keempat, yaitu adanya kebudayaan dan unsur-unsur kebudayaannya. Nah, di sini kita lihat dulu dari pengertian budaya, yaitu suatu hidup berkembang yang melekat pada sekelompok orang dan diwariskan secara turun-temurun. Budaya itu merupakan bentuk dari pemikiran dan aktivitas dari sebuah kelompok masyarakat. Dalam sebuah kebudayaan itu terdapat unsur-unsur kebudayaan yang membentuk budaya dalam sebuah kelompok masyarakat. Nah, unsur-unsur kebudayaan tersebut itu dibagi menjadi beberapa unsur. Ingat ini, ya,
bahasa, pengetahuan, organisasi sosial, peralatan hidup, teknologi, ekonomi, religi, dan kesenian. Nah, beberapa wilayah pedesaan itu sangat kental dan terlihat sekali seperti apa budaya yang ada di dalamnya. Nah, seperti itu. Kalau yang saya rasakan, kalau kalian pernah ke desa pedesaan di daerah Bali, itu kental sekali ya. Hampir semua unsur ini kelihatan ya. Oke. Setelah kita membahas unsur-unsur desa, sekarang kita bahas bagaimana sih ciri-ciri dari wilayah pedesaan. Nah, di sini saya ambil dari dua pendapat pakar, yaitu Raharjo dan Shahab ya. Menurut Raharjo ya, ciri kehidupan masyarakat desa yang pertama adalah bersahaja. Apa itu bersahaja? Ya. Nah, bersahaja itu pada umumnya kehidupan masyarakat desa sangat sederhana, apa adanya. Kemudian Raharjo menjelaskan bahwa masyarakat desa juga terdapat ciri, yaitu salah satunya keterbelakangan. Nah, keterbelakangan yaitu daerah pedesaan memang biasanya terletak dari wilayah kota dengan keterbatasan dari segala infrastruktur. Tertinggal dari semua infrastruktur. Misal kalau di kota sudah menggunakan kompor gas, di desa justru masih menggunakan kayu bakar ya. Tapi justru memasak dengan kayu bakar itu rasanya enak loh. Saya nggak tahu juga kok bisa gitu ya. Nah, kemudian tradisionalisme yang ketiga ya, yaitu terdapat kebiasaan perilaku yang sifatnya positif dan turun-temurun dari nenek moyang, tradisional gitu ya. Kemudian keempat, keterisolasian, artinya letak pedesaan ada yang beberapa sangat jauh dari wilayah perkotaan, bahkan tidak dapat ditempuh dari jalur darat dan biasanya dapat ditempuh melalui jalur sungai atau udara saja. Nah, itu ciri masyarakat desa menurut Raharjo. Kemudian kita bahas ciri masyarakat desa menurut Shahab ya. Nah, di sini pertama menurut Shahab, di desa itu adanya sifat homogen dalam mata pencarian, nilai budaya, sikap dan tingkah laku. Memang rata-rata di desa itu homogen tuh artinya sama. Kalau heterogen artinya berbeda. Nah, coba kalian perhatikan. Di desa rata-rata mata pencariannya sama nggak? Ya, sama. Kalau dia sebagai petani, rata-rata ya petani. Kebanyakan pada umumnya sih sebagai petani. Dan tingkah lakunya, nilai-nilai budayanya juga masih homogen. Itu menurut Shahab ya. Kemudian yang kedua, faktor geografis sangat berpengaruh atas kehidupan yang ada. Bukan kehidupan aja, semua aspek kehidupan ya. Mulai dari budaya itu sangat berpengaruh, bahkan kebiasaan ya. Maksudnya faktor geografis seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau itu desa letaknya di pesisir, nah maka mata pencariannya, kebiasaannya itu disesuaikan dengan tempatnya ya. Misal kalau itu di pantai, kalau kita berbicara ya, karena pantai itu bersaing dengan deru angin dan suara ombak, maka orang kebiasaan akan memanggil temannya atau berbicara dengan temannya dengan suara lantang dan keras. Nah, di situ ya yang dinamakan kebiasaan. Kemudian mata pencarian, karena faktor geografis daerah pesisir, maka secara tidak langsung mereka akan memiliki profesi sebagai petambak atau nelayan. Demikian pula sebaliknya ya, kalau di pegunungan mereka berperilaku atau bermata pencarian sebagai petani atau peternak. Nah, itu dimaksud oleh Shahab di ciri masyarakat desa yang kedua. Yang ketiga, kehidupannya lebih cenderung kepada anggota keluarga untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi. Jadi gini maksudnya, dalam
mengelola misalnya nih dalam 1 hektar sawah. Nah, di sini petani di masyarakat desa tersebut, dia tidak mengupahkan ke orang, tapi yang diterjunkan adalah sebatas keluarganya. Misal ada anak-anaknya, ya, saudara-saudaranya dan lain-lain itu deh, ya. Dan kemudian hasil panennya bukan untuk dijual, tapi sifatnya ada subsisten atau untuk pemenuhan sendiri atau pemenuhan kehidupan sendiri. Yang keempat, hubungan lebih bercorak Gemeinschaft daripada Gesellschaft, ya. Nah, ini akan saya bahas Gemeinschaft itu apa, Gesellschaft itu apa. Ini dia, ya. Gemeinschaft adalah hubungan yang dilakukan oleh antar individu atau kelompok yang memiliki ikatan kuat, yang biasanya yang memiliki ikatan darah, ideologi atau kesamaan daerah asal. Itu Gemeinschaft, ya, yang masih kental sekali di pedesaan. Kemudian Gesellschaft adalah hubungan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan kelompok lain untuk waktu-waktu tertentu. Itu namanya Gesellschaft, ya. Oke, baiklah. Untuk minggu ini materi sampai di sini dulu, ya. Kita lanjut pada pertemuan minggu depan. Nggak tahu nanti, lihat situasi apakah minggu depan lewat Zoom atau lewat YouTube. Jangan lupa, ya, tolong di klik subscribe-nya, ya. Jadi kalau absen di MOLS ternyata nama kalian tidak terconteng, maka saya lihat di subscribe apakah ada nama kalian. Jangan sampai dua-duanya nggak ada. Kalau dua-duanya nggak ada, berarti dianggap tidak hadir. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, dan ingat ya, tetap jaga kesehatan. Terima kasih.